لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Mukjizat tertinggi Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Namun masih banyak sekali mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki Rasulullah. Salah satunya adalah beliau mampu menguncurkan air melalui sela-sela jemari beliau. Kisah tersebut terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, yakni pada waktu hampir terbukanya kota Makkah oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah akan mengusir penderitaan yang kalian alami sekarang. Aku benar-benar berharap agar mampu tawaf di Ka'bah dalam keadaan aman dan sentosa." Sabda Rasulullah tersebut beliau ucapkan pada saat kaum muslimin sedang mengalami kesengsaraan yang hebat akibat blokade yang dilancarkan kaum musyrikin Quraisy. Makin lama pengikut Rasulullah semakin bertambah banyak, sehingga pasukannya pun semakin bertambah kuat. Hal itu menjadikan musuh yang hendak melawan pun harus berpikir panjang. Kesempatan tersebut pun beliau manfaatkan untuk melakukan perjalanan ke Mekah bersama para sahabatnya untuk menunaikan ibadah umrah. Perjalanan yang beliau lakukan kali ini adalah atas dasar mimpi beliau yang menyatakan bahwa beliau akan memasuki kota Mekah dengan aman. Sehingga beliau pun melakukan perjalanan bersama para sahabatnya dengan jiwa yang mantap tanpa kekhawatiran sedikit pun. Bahkan sejak dari Bir Ali, beliau bersama para rombongan telah mengenakan pakaian ihram dengan sempurna. Beliau juga mulai membaca talbiyah dengan tanpa membawa senjata satupun. Ketika sampai di Hudzaifah, beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menemui para pembesar Quraisy untuk menyampaikan pesan bahwa rombongan Rasulullah akan memasuki kota Makkah dengan damai tanpa kekerasan. Ketika tiba waktu salat asar, Rasulullah menghampiri perigi tempat air untuk berwudu. Namun, hanya ada satu buah perigi yang ada di situ, yang biasanya memang beliau gunakan untuk keperluan minum dan berwudu dengan para sahabat. Setelah beliau selesai berwudu, tiba-tiba para sahabat menghampiri beliau sebab ingin berwudu dengan air yang ada dalam perigi tersebut. Padahal biasanya para sahabat berwudu dengan air yang ada di bejana. Karena heran, beliau lantas bertanya, "Mengapa kalian kemari menghampiriku?" Mereka pun menjawab, "Kami kemari sebab air dalam bejana telah habis. Kami juga telah berusaha untuk mencari air di sekitar sini, tetapi tidak menemukannya. Sekarang waktu sholat telah tiba, sedang kami tidak menemukan air untuk berwudu." Kemudian, beliau melihat isi perigi yang baru saja dipergunakan untuk berwudu, tetapi air dalam perigi pun tinggallah sedikit, sehingga tidak mencukupi bila digunakan untuk berwudu para sahabat yang banyak jumlahnya. Beliau pun berdoa, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam perigi tempat air. Akhirnya mengucurlah air dari jari-jari Rasulullah sehingga para sahabat dapat berwudu dengan sempurna. Padahal saat itu jumlah sahabat yang ikut dalam rombongan berjumlah kurang lebih 1.400 orang. Inilah kuasa Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Salah seorang sahabat berkata bahwa ia menyaksikan sendiri air yang mengucur dari jemari beliau, sehingga para sahabat pun menjadi kagum atas keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ketika telah dekat waktu sholat asar, aku melihat para sahabat hendak mengambil wudhu, tetapi mereka tidak menemukannya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi tempat air wudhu, lalu beliau meletakkan tangannya di wadah air tersebut. Selanjutnya, beliau memerintahkan para sahabat untuk berwudu dari wadah tempat air tadi." Anas berkata, "Aku melihat air memancar dari bawah jari-jari beliau, sedangkan para sahabat berwudu sampai orang yang paling terakhir dari mereka." Qatadah meriwayatkan dari Anas bin Malik,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membawa wadah air. Lalu beliau meminta wadah tersebut yang di dalamnya terisi air. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di dalam wadah tersebut. Maka menguncurlah air di antara jari-jari beliau. Sedangkan sahabat berwudu menggunakan air tersebut. Anas bertanya kepada Abu Hamzah, berapa jumlah para sahabat yang berwudu dengan menggunakan air yang memancar dari jari-jari Rasulullah itu? Abu Hamzah menjawab, mereka yang berwudu kurang lebih 300 orang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat waktu salat tiba, kami tidak mempunyai persediaan air kecuali air sisa. Lalu air sisa tadi dimasukkan ke dalam suatu wadah, kemudian diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian memasukkan tangannya ke dalam wadah tersebut dengan merenggangkan jari-jarinya. Seraya berkata, menghadaplah kemari orang-orang yang hendak berwudu, karena ada berkah dari Allah. Maka aku pun melihat air yang memancar dari jari-jari beliau. Sedangkan para sahabat berwudu dan minum dari air itu. Dan aku pun melakukan hal yang sama, termasuk mengisi perutku. Akhirnya aku mengerti kalau air tadi adalah berkah. Salim bin Ibnu Al-Ja'di bertanya kepada Jabir, berapa jumlah kalian pada saat menggunakan air yang memancar dari jari Rasulullah? Jabir menjawab, kurang lebih 1.400 orang. Ulama-ulama dari golongan tabi'in berkomentar mengenai kejadian tersebut. Jikalau batu memancarkan air seperti mukjizat Nabi Musa saja sudah merupakan suatu hal yang luar biasa, yang tergolong di luar jangkauan akal manusia, maka air yang keluar dari jari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti lebih luar biasa lagi hebatnya. Dan belum pernah ada sebelumnya mukjizat seperti yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah dari mukjizat Nabi kita tercinta, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa menjadi renungan bagi kita agar menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.